Suara Hati. Renungan hari ini, Kamis, 30 Oktober 2025. Topik, mengikuti Yesus adalah keputusanku. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 9 ayat 18, 19 dan 20. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu, Aku Mau Iring Yesus. Kisah di balik lagu ini berasal dari satu keluarga di India sekitar 150 tahun yang lalu. Lagu ini terinspirasi oleh seorang pria dari suku di Assam di India, yang bersama keluarganya telah memutuskan untuk memeluk kekristenan. Semua warga di kampung itu, hanya mereka yang menerima ajaran Kristus. Mendengar berita itu, kepala suku menuntut mereka agar mengingkari kepercayaan mereka. Kepala keluarga itu, yang bernama Nokseng, dengan tegas berkata, bahwa aku dengan seluruh keluargaku, tidak akan meninggalkan ajaran Injil Kristus. Sekalipun kepala suku itu mengancam untuk membunuh mereka, tetapi ia tetap berkata teguh dan menjawab, aku telah memutuskan untuk mengikuti Yesus, tidak ada jalan kembali. Saudaraku, keluarga Nokseng yang telah menerima Yesus setelah diinjili, membawa dampak besar bagi lingkungannya, sehingga banyak keluarga lain mengikuti jejaknya. Mendengar keteguhan Nokseng, kepala suku menjadi marah dan mengancam keluarganya. Kepala suku mengancam anaknya akan dibunuh bila tidak mau meninggalkan kepercayaannya di hadapan masyarakat. Dalam ancaman kematian anaknya, Nokseng dengan teguh berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. Yang artinya saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tidak akan berpaling lagi. Lalu anaknya dibunuh oleh kepala suku itu. Tetapi iman Nokseng tetap teguh. Kemudian ancaman kedua, kepada istrinya, ia kembali berkata, Though none go with me, still I will follow. No turning back. Yang artinya, saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tidak akan berpaling lagi. Lalu istrinya pun dibunuh kepala suku tersebut. Tinggallah Nokseng sendirian. Kepala suku mengatakan, tinggal dirimu, satu kesempatan terakhir untuk hidup, jika kau mau meninggalkan kepercayaanmu mengikut Yesusmu. Tetapi Nokseng berkata, The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Yang artinya, salib di muka, dunia di belakang. Kuta ingkar, kuta ingkar. Inilah ucapan terakhir Nokseng, sebagai pernyataan terakhir menjawab kepala suku. Setelah ucapan itu keluar dari mulut Nokseng, kemudian Nokseng pun dibunuh oleh kepala suku. Saudaraku, menjadi murid Yesus tak selalu mudah, dahulu dan sekarang penuh dengan resiko. Tetapi percayalah, walau harga mahal yang kita korbankan, untuk mempertahankan iman percaya kepada Kristus, pasti ada untungnya. Seperti Paulus yang mengatakan kepada jemaat Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Setelah kematian keluarga Nokseng, kepala suku tidak habis pikir, dan bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Nokseng bersikukuh mempertahankan imannya menerima Yesus sebagai Tuhannya, sekalipun mereka dibunuh tidak ada takutnya.
Akhirnya, kepala suku menerima pengajaran dari misionaris dan menerima Yesus sebagai Tuhan, dan mengajak masyarakat lainnya untuk mengikut iman Nokseng. Demikianlah di India menerima Injil. Hingga sampai sekarang, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus terus berusaha memperbekali kita untuk menyampaikan panggilan yang sangat serius dalam mengikut Dia. Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku? Seorang murid harus menyangkal dirinya, seperti Nokseng yang telah menyangkal dirinya. Ini adalah cara supaya kita sepenuhnya berserah pada kehendak, tuntunan, dan otoritas Tuhan. Mungkin sekarang ini, ada ditantang yang kita hadapi yang paling berat, misalnya mengampuni, atau mengalah, atau memberi, atau melayani. Kita harus siap untuk menerima ketaatan untuk mengampuni, atau mengalah, atau memberi, atau melayani. Tentu kita perlu mengorbankan kenyamanan, ego kita, sehingga orang lain dapat bersuka cita. Tuhan Yesus juga meminta kita agar memikul salib setiap hari. Dalam konteks, memikul salib berarti menuju kematian. Dalam budaya Romawi, salib adalah lambang hukuman paling memalukan, alat eksekusi paling kejam dan hina, yang dijatuhkan bagi para penjahat berat, budak, atau pemberontak politik. Makanya pada saat itu, Tuhan Yesus berkata, memikul salibnya setiap hari. Para murid sangat tahu bahwa memikul salib bukanlah mudah. Artinya, dalam pekerjaan Tuhan, kita harus siap dihina, dipermalukan, direndahkan, bahkan rela mati karena iman kita. Kita harus rela meninggalkan hak atas hidup kita, karena cinta yang mendalam kepada Yesus. Seorang murid dalam mengikut Tuhan Yesus. Kata "mengikut" di sini berarti bergabung kepada seseorang sebagai murid. Ini menunjukkan adanya komitmen dan konsistensi penuh. Kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus memiliki karakter, kerendahan hati, dan teladannya. Memiliki karakter, kerendahan hati, dan teladan seperti Kristus tidaklah mudah kita lakukan. Tetapi percayalah kita, bila kita memiliki komitmen dan konsisten bersama Tuhan Yesus, pasti kita akan berjalan bersamanya. Inilah harga yang sesungguhnya. Siapkah kita menjadi murid Yesus? Amin. Topik doa kita hari ini, untuk para misionaris di Selat Malaka dan di Papua. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
Meskipun saya hidup penuh susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya hidup penuh susah, menderita dalam dunia, Yesus.